guys, welcome back to channel Ewa. Oke teman-teman, nah di kesempatan kali ini Ewa mau nge-review RC yang mungkin affordable, murah, cocok kali ya buat pemula. Makanya kita akan cek teman-teman apakah RC ini pantas untuk kalian dapatkan di harga yang sangat worth it, sangat murah, di harga 650 ribuan dengan brand ternama yang kemarin sudah mengeluarkan RC 1/10-nya dan sekarang dia merana ke mini scale RC Adventure. Mungkin di angka skala 1/16 agak sedikit lebih kecil daripada 1/12, tapi kita lihat teman-teman, kadang skala itu klaim pabrikan dan real sebenarnya itu ternyata nggak jauh beda tipis untuk perbandingan dimensinya. Nah, kita akan nge-review HBR Apex 4. RC ini lumayan sangat menarik karena ada 3 varian dari Defender, Rubicon, serta Ford Bronco-nya. Nah, kita akan datangkan langsung RC-nya semenarik apakah. Jangan lupa teman-teman buat klik like dan subscribe Ewa di sini ya teman-teman. Yang belum like, di like dulu. Yang belum subscribe, di subscribe dulu agar kedepannya kita bisa membahas RC-RC yang lainnya. Dan teman-teman jangan lupa juga untuk like dan subscribe RC Zigzag di sini. Nah, teman-teman juga bisa mendukung teman-teman yang lainnya nih, karena satu reviewer itu gak akan cukup untuk menambah pengetahuan teman-teman semuanya, dan kita butuh referensi-referensi dari teman-teman yang lain banyak banget di sini. Di like dan subscribe dan dukung mereka terus nih. Kita langsung aja yuk unboxing RC dari HBR Apex 4 dengan mini scale 1/16. Semenarik apa? Langsung aja kita buka. Check it out. Cukup. Nah, ini teman-teman untuk RC-nya Ewa beli di. Oke, kita akan cek langsung. Ini juga impresi pertama Ewa. Jadi teman-teman, kalau Ewa nge-review RC, memang Ewa juga belum buka sengaja karena kita akan lihat bersama-sama. Impresi pertama kita itu setelah kita buka itu akan sama atau tidak. Karena memang kalau kita sudah buka dulu, kita akan nge-review itu akan berbeda untuk feel-nya. Kita akan coba cek ya teman-teman. Ini packagingnya sangat kecil sih. Kalau kemarin HBS dengan wildness-nya, karena sekarang HB Toys dengan versi racing rally-nya. Entah ini untuk branding atau entah ini untuk membedakan antara yang besar dan yang 1/10-nya. Ewa juga kurang paham karena tidak banyak informasi di website ofisialnya tentang si RC Apex 4 dari HB Toys ini. Kemarin dari 1/10 dengan wildness dan sekarang dengan racing rally. Nah, ini untuk packagingnya teman-teman sangat kecil. Kemarin kayak si MJX ya. Kemungkinan sih besarnya sama karena MJX sendiri ini 1/14 dan ini 1/16. Kita akan cek nih teman-teman, karena packaging kardusnya itu mirip banget. Untuk layoutnya dari packaging ini, tempat depan ini kita dapatkan yang Defender. Nah, ini Ewa sengaja yang beli Defender karena Rubicon dan Ford Bronco udah sering kita tampilkan di sini, dan Defender ini buat pecinta Landy. Jadi ini spesial banget buat teman-teman yang pecinta Landy, dan ini adalah versi scale mininya dari HB Toys. Untuk tampak depan layoutnya seperti ini. Tampak scale sih, tetapi di sini tidak ada informasi bahwa model dari Defender ini sudah license. Belum. Ini tidak license, tapi mungkin tampak sepintas sih keren. Dari sini kita dapatkan beberapa tipenya, karena tipe HBR ini 1607, 1608, 1609 dimulai dari angka belakang 7, 8, dan 9 tergantung warna yang kita pilih. Depan ini 16 artinya dia 1/16. Oke, mohon maaf teman-teman, ini agak binding ya karena memang agak sedikit flu, tapi nggak apa-apa, kita akan semangat terus untuk nge-review buat teman-teman semua. Nah, ini tampak layoutnya, ini wah tampak gagah banget ya. Wow, ini dengan Defender 2 pintu. Nah, ini ya versi Camel Trophy-nya nih, warnanya kuning dan tinggal kita kasih ornamen, velgnya kita cat warna kuning. Camel Trophy deh. Ini teman-teman untuk bagian sisi depan, samping kiri, atas dapat remote yang sudah 2,4 GHz dan tentunya ini sudah proporsional lah. Bukan RC untuk mainan anak-anak sih, ini untuk RC kelas hobby kelas. Dan kita dikasih lighting juga. Nice, di bawah ini ada informasi untuk keamanan dan ada include-nya
USB charging, baterainya 7,4 volt ya, berarti ini 2S Li-ion, dan kita mendapatkan not include baterai untuk transmitternya. Oke, nggak masalah, kita akan buka dulu segel dari RC ini. Tadat, ini RC-nya teman-teman. Wah, mungil, ternyata lebih kecil ya. Oke, kita akan singkirkan dulu RC-nya. Untuk tatakan bagian bawah ini ada remote controlnya nih, teman-teman. Kita akan buka dulu remote-nya, ternyata dikunci. Oke. Kita mendapatkan buku manual book seperti ini, seperti majalah dan berwarna sih. Spesialnya kita mendapatkan kode item partnya. Item partnya sudah ada belum ya? Kita mendapatkan di sini sudah habis USB charging seperti yang tadi diinformasikan di depan, dan baterai yang mini. Ini kalau kayak baterainya MN sih lebih kecil ya. Ini kapasitasnya 500 mAh nih teman-teman, kecil banget. Kita akan bandingkan baterai MN seri 1/12 ya. Seperti ini baterai MN, jadi ini kapasitasnya setengahnya. Kita mendapatkan kunci, hack, USB charging, stiker. Oke, ini perintilan semua. Kita akan singkirkan dulu teman-teman. Ya, kita membahas remote-nya dulu deh. Remote-nya sangat kecil kalau dibandingkan dengan MN seri 1/12. Remote ini agak sedikit aneh, dan ya kualitas benar-benar kualitas mainan. Iya, karena ini mainan sih. Cuma enggak kayak yang seprofesional gitulah. Tapi ini sudah 2,4 GHz. Kita mendapatkan saklar on off-nya ada di sini. Ini ada untuk throttle trimnya. Kita akan bisa menengahkan posisi 0 di gas, antara maju dan mundurnya di posisi 0 juga bisa di sini. Ini adalah steering trimnya untuk kita mencocokkan tengah ya teman-teman, centering of steeringnya. Ini ada tombol untuk lampu, ini kemungkinan channel 3. Jadi channelnya ada berapa? 1 steering, 2 throttle, 3 lampu. Sudah, di bagian sini ada penempatan untuk baterai, karena baterainya ini di baut ya. Kita akan pasangkan nanti sekalian masangkan baterainya. Untuk feel dari tarikan gas ini sih enggak terlalu keras juga enggak terlalu lembut. Agak sedikit apa ya? Agak menengah ke keras lah. Agak sedikit kurang nyaman lah. Enggak enak. Kalau untuk one hand-nya masih bisa terjangkau sih. Cuma posisi ini telunjuk jari nih enggak nyaman banget. Kita mendapatkan busa di bagian steering, wheel steeringnya sih oke. Jadi kita bisa dapat grip yang layak lah. Oke, nice. Untuk remote-nya seperti ini teman-teman. Nggak ada yang terlalu spesial di remote ini. Remote ala dari aja. Oke, sekarang kita ke RC-nya nih. Wah, RC-nya ini juga dilindungin dengan tali. Oke. Nice. Kosong. Impresi pertama sih kecil. Ya, kecil. Oke, kita akan lihat dimensi RC ini ya teman-teman. Dimensi RC ini dipanjang keseluruhan itu di angka 315 mm atau 31 cm,5. 31,5 cm. Nah, untuk lebar RC ini di angka 14 cm saja atau di 140 mm. Kemudian untuk panjang keseluruhan RC ini di angka tinggi, maksudnya tinggi keseluruhan sampai ke roof ini di angka
160 mm atau di angka 16 cm. Untuk wheelbase RC ini kita akan cek karena tidak ada informasi wheelbase di bagian spesifikasi RC ini. Kita akan cek bersama nih teman-teman. Kita pengen tahu nih wheelbase RC ini berapa. 180 mm, kecil. Oke, kita akan sandingkan RC ini dengan MJX Hypergo yang skalanya 1/14 kemarin. Nah, sama Defender ini sih lebarnya masih lebaran MJX. Oke, kita akan sandingkan juga dengan RC MN 1/12. Kita punya MN 82. Nah, ini teman-teman perbandingan ketiga RC dari MJX HB Toys MN 82 dan ini ada RC dari Injora. Nah, kalau dibandingkan dengan RC yang Injora ini memang jauh lebih besar yang ini. Ini yang jauh lebih kecil. Kalau sama MN82 wheelbase-nya lebih panjang di MN82 sih. Kalau dengan MJX wheelbase-nya kurang lebih sama dengan MJX. Di wheelbase MJX wheelbase-nya di angka 190 mm 19 cm. Selisih 1 cm dengan si versi HB Apex 4. Oke, nice. Oke, kita akan bahas detail RC-nya. RC ini menggunakan detail dari Defender yang cukup baik karena RC ini menggunakan bodi yang sudah tebal atau ini hard body. Ini benar-benar hard body. Jadi ini bukan Lexan. Untuk bodinya sendiri memang tidak lisensi resmi dari Defender. Tetapi dari skill nampak looknya sih oke. Karena kita mendapatkan detail-detail guritan-guritan khas banget di Defender dengan 4 pintu ini. Wow, nice sih. Memang selalu dengan bodi yang ditampilkan atau dikasihkan dari HB ini. Memang ya kalau HB itu bodi itu memang dia detail banget sih. Kita mendapatkan bumper bagian depan ini bumpernya plastik. Ya, plastik ini bukan nilon, tapi ini benar-benar dia plastik. Dengan kita mendapatkan shackle yang mati di sini. Untuk grill depan dia menggunakan plastik juga yang sudah 3D seperti ini cakep nih. Grill depan ini cakep. Bahkan kita dikasih lampu LED yang sudah SMD, bukan LED bulat lagi. Nice. LED-nya sudah SMD, harusnya ini jauh lebih efisien dan lebih terang lagi. Kemudian kita mendapatkan cup yang lumayan bagus. Untuk warna cupnya ini doff. Kalau di samping-samping ini warnanya glossy ya teman-teman. Nah, untuk ke bagian sini ini ada detail-detailnya. Kisi-kisi di bagian kap mesin ini yang menambah benar-benar RC ini nampak lebih ciamik lagi. Kita mendapatkan wiper yang bukan gambar, bukan stiker, bukan paten. Ini benar-benar wiper 3D yang benar-benar bisa dilepas. Nice sih, bisa digerakkan juga. Kita mendapatkan spion yang memang ini spionnya tidak bisa di-retract ya teman-teman. Kita tidak bisa dilipat seperti itu spionnya. Tapi detail spionnya sih cakep, persis. Wah, ini kacanya hilang satu. Oke. Tapi sih persis nih, kacanya hilang satu. Ini harusnya spionnya ada kacanya nih teman-teman. Kalau yang di sini sih kacanya hilang satu. Gak apa-apa lah, nanti kita akan ganti. Ini kacanya. Oh, kacanya cuma dilem, pakai lem. Oke. Kita mendapatkan snorkel juga di sini. Wow. Mendapatkan snorkel untuk kacanya benar-benar dia scale realistik banget. Bahkan kita dikasih lampu roof lamp yang konon katanya bisa nyala sih. Nanti kita akan cek ya teman-teman. Terus kita mendapatkan roof rack juga di bagian atas ini. Nice. Roof racknya juga bagus. Nampak lebih scale dan realistik juga. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar. Dan ini pas banget di Defender. Kemudian kita mendapatkan bodi bagian belakang. Dan ini kaca mikanya ini benar-benar kaca dan bening juga. Kita mendapatkan di bagian atas sunroof. Keren. Detail-detail yang sangat diperhatikan banget. Kalau ini warnanya kuning sih oke punya. Terus kita mendapatkan juga interior yang detail nih. Interiornya detail, dashboardnya detail, bagian konsol boxnya
detail juga. Bagian kursi yang kedua ini juga oke, bagian belakang ini juga keren sih. Nice sih, di RC ini sih nice. Oke, kemudian kita mendapatkan bagian belakang lampu khas Defender juga ada di sini. Wow, kita mendapatkan ban yang ini bukan ban seret. Ini ban yang benar-benar bisa kita ganti karena ban ukurannya ini sama. Oke, kita akan cek velgnya ya teman-teman. Kita akan cek ukuran velg di RC ini. Kita mendapatkan velg dengan diameter dalamnya di angka 3 cm. Kemudian untuk OD ban luarnya di angka kurang lebih di 70 mm atau 7 cm. Kita mendapatkan heck berapa mili ya? 3 mili kalau nggak salah ini. Terus kemudian di bagian depan kita mendapatkan gardan, dan ini kayak gardan portal tetapi enggak. Kita bisa melihat bonggol gardan ini gede. Dan ini bonggol gardan ini hampir memakan sebagian tubnya, hampir seluruh tub bagian akselnya ya. Nih, lihat. Gede banget bonggolnya. Nanti kita akan cek teman-teman, apakah dia sudah menggunakan gear yang sudah full metal atau belum. Untuk shocknya dia pakai spring yang sudah metal, tetapi dia belum support oil base. Oke lah. Ini shocknya belum support oil base. Oh iya, untuk detail-detail di bodi ini semua pintu nggak bisa dibuka, tetapi kita mendapatkan handle yang super realistik dan dia bisa menonjol seperti ini. Bahkan sampai ke engsel-engselnya dia dibuat bikin menonjol. Ini kalau misalkan kita shoot ke camp gitu, harusnya ini tampak lebih bagus lagi karena memang Defender ini sangat detail. Oke, untuk bagian servo dia menggunakan servo on axle. Nah ini cocok banget untuk RC skala kecil ya, karena servo on axle itu mampu untuk menyalurkan torsi yang minimalis tetapi kinerjanya bisa maksimal. Karena memang tumpuannya sudah ada di axle ya, di gardennya, bukan di chassisnya yang nanti chassisnya ikut terdorong ya. Karena memang servo-servo di RC kecil itu tidak bisa kita pasangkan dengan servo besar karena memang tempatnya itu memang benar-benar minimalis banget. Kita mendapatkan forlink. Forlink ini sudah ini masih plastik. Forlink masih plastik, kopel juga masih plastik, velg ini juga masih plastik dan velgnya tidak bedlock, tidak dilem juga. Kita tidak mendapatkan inner foam juga di bagian dalam roda ini. Kosongan. Oke. Ini sama juga ternyata. Nice. Jadi kalau tanpa velg RC-nya seperti ini. Kita mendapatkan traksi roda yang terbatas sih. Tapi cukup lah karena traksi roda ini akan langsung bersentuhan dengan mount baterai yang ada di dalam. Nih. Mentok ini udah teman-teman. Oke, nice. Bagian belakang kita dikasih bumper juga yang sudah plastik. Tentunya sudah plastik lah. Nice sih, untuk skala kecil kita mendapatkan detail yang cakep. Wah, satu-satunya metal di sini adalah di frame-nya nih. Frame-nya nampak metal. Oke, kita akan coba buka ya bagian dalam teman-teman. Cara membukanya cukup mudah nih. Kita ada klip di sini aja. Nice, seperti ini doang. Wow. Kabel yang masuk ke board itu banyak banget. Jadi kita harus hafalkan ya. Oke, untuk kabel dari bodi ini kita mendapatkan banyak banget di sini. Ada 2 soket. Kemungkinan untuk lampu bagian belakang, 3 soket lampu bagian depan, kemungkinan ada 4 soket ini, entah ini kemana nih. Nanti kita akan cek ya teman-teman. Jadi gini, kalau kita mau memasangkan bodinya ini ke kasisnya lagi, kita jangan lupa memasangkan ketiga pin ini, karena pinnya ini masing-masing berbeda kabel, jumlah kabelnya, jadi nggak bakalan ketukar deh. Untuk bodinya seperti ini teman-teman. Di bagian dalam kita mendapatkan benar-benar rapi. Inner fendernya juga menyatu dengan interior. Keren sih. Ya nanti agak susahnya dan agak kerepotannya ketika kita mau mencuci bagian dalam.
Susah nih kayaknya, harus membuka satu-satu. Yap, ini teman-teman untuk bodi CRC ini sangat kecil banget kalau kita lepas semua rodanya, jadi kelihatan banget dia. Dia cingkrang, telanjangan kayak gini, kecil, minimalis. Dan ini tempat baterainya juga sangat-sangat kecil. Kita bisa ukur untuk kapasitas baterai yang bisa masuk itu di angka lebar maksimal 3 cm, panjang maksimal di angka 5,5 cm saja. Mau pakai baterai MN yang kapasitasnya 1200 muat apa enggak? Jelas nggak muat. Jelas nggak muat karena memang kapasitas atau mount baterainya ini sangat-sangat kecil, teman-teman. Kita mendapatkan motor dengan tipe 260 kalau nggak salah ini motornya. Motor kecil 260. Wow. Semoga nanti torsinya dapat ya. Dan lebih jelasnya lagi, kita mendapatkan elektrikal yang Unity Board Circuit. Konon katanya, bukan konon katanya sih, sesuai informasi di bagian detail informasi RC ini menggadang-gadang atau bersertifikat IPX4. Artinya RC ini tahan oleh percikan air, bukan sampai menyelam. Kita akan waterproof aja ya, karena kita nggak mungkin membuat RC ini nggak bakalan nyelam. Kita pasti akan selem-selem ini. Dengan Unity board body ini, jadi di dalam board ini sudah ada receiver, sudah ada ESC juga menyatu di bagian sini, dan sudah ada BEC-nya juga. Makanya ini disebutnya Unity Board Circuit. Ada 3 komponen yang masuk dalam satu board PCB. Ini lebih mudah untuk kita waterproofing sih sebenarnya. Tinggal kita nanti waterproofingnya si servo aja. Oh, servonya, astaga, servonya ini menggunakan servo 5 pin, teman-teman. Jadi kemungkinan servo di sini itu elektrikal ya, itu menyatu juga di bagian board circuit ini. Jadi dia langsung ke potensio 3 kabel, 2 kabel langsung ke motor. Jadi di servo ini nggak ada elektrikalnya lagi. Elektrikalnya sudah nyambung ke dalam Unity board circuit ini. Jadi Unity board circuit ini ada 4 nanti fungsinya. Yang pertama untuk receiver, yang kedua untuk ESC, ketiga untuk BC powernya, keempat ini ada mekanisme untuk si servonya juga. Boardnya ada di sini juga nyatu di dalam board Unity board circuit ini, karena servonya menggunakan servo 5 kabel, artinya 3 kabel 3 kabel untuk potensio, kemudian 2 kabel ini untuk dinamo. Kalau mau ganti board circuit ini dengan remote terpisah atau universal remote, teman-teman harus ganti juga si servonya ini, karena servonya ini nggak bakalan support gitu. Kita harus ganti servo yang universal juga gitu nih informasinya, teman-teman. Oke, RC ini gimanakah tenaganya? Kita akan cek nih. Sebelum kita bongkar ya, teman-teman, kita akan tes dulu. Kita akan pasangkan rodanya dulu, kita akan cek dulu apa yang masih belum terlewat. Masih yang terlewat apa? Oh iya, ini kita mendapatkan as plastik, guys. Sudah XVD di bagian as knuckle. Ini sudah XVD, cuma asnya ini plastik. Asnya plastik, kopel plastik, link plastik. Ya gak berharap banyak sih dengan RC ini. Semoga RC ini bisa di-upgrade chassis setnya ini aja lah, pakai punyanya MN 12 MN 99S mungkin, karena bodinya ini cukup keren. Oke, kita akan cek dulu teman-teman untuk torsi RC ini apakah enak atau enggak. Sekalian nanti kita akan bongkar, kita akan preteli, sekalian kita akan waterproof sekalian, dan kita nanti akan tes RC ini ke medan off-road yang sudah ada airnya ya, berair ya. Kita akan cek. Oke teman-teman, kita akan tes untuk torsi si RC ini ya teman-teman. Nah,
Untuk menghidupkannya di sini ternyata pintu kap mesin. Nah, pintu kap mesinnya bisa dibuka. Kita mendapatkan engine bay di sini, agak sedikit terlewat tadi ya. Dan ada tombol on off-nya di sini. Kita akan coba tekan ya. Nice. Ini remote-nya kita nyalakan juga seperti ini. Dan begini tampilan lampunya. Kita akan coba cek untuk lighting-nya. Oh, ini menyala roof lamp-nya saja. Ini menyala keduanya. Ini mode strobo di bagian headlamp sama di bagian sen. Ini menyala normal seperti biasa. Strobo di bagian tengah ini. Mati. Roof lamp-nya saja masih nyala. Oh, gitu aja. Jadi roof lamp-nya ini nyala terus. Oh, kalau kita matikan tekan lama? Enggak, mati juga. 2 kali. Ini ternyata sudah RGB nih, teman-teman. Manis nih. Jadi kita mendapatkan roof lamp yang sudah RGB dengan cara kita menekan tombol ini sebanyak 2 kali dengan cepat. Oke, warna hijau. Running dengan perpindahan warna kuning, random RGB. Wah, ini mati, baru mati. Lampu kayak odong-odong. Ini kecepatannya teman-teman, kita akan cek ya pakai solatif biar teman-teman bisa ngelihat perputaran roda. Oke, ini kecepatan maksimal, langsung kita gas. Nggak ada drag brake-nya. Kita mundurin. Oh, ini drag brake-nya pakai tuas mundur. Oke. Kalau kita lepas, nggak ada drag brake. Nah, remnya gini ya, teman-teman. Nice. Oke, kita akan coba cek untuk torsinya. Jadi ini nggak ada dual speed atau limiter speed. Kita akan cek torsinya dengan satu roda dulu. Apakah mampu RC ini melewati satu roda dengan torsi yang sangat minimalis? Pakai trim aja ya, kan enak pakai trim. Nah, segini ya, kayaknya nggak mampu deh. Kan nggak mampu. Kita akan coba tambahkan lagi trimnya. Oh, lepas. Kita akan tambahkan lagi. Nah, segini. Cek. Wow, nice. Oke, mampu nih. Lumayan lah. Oke, kita akan tambahkan ketinggiannya. Nggak mampu deh kayaknya. Ya, kita bikin segitiga. Cek. Nggak mampu. Yuk, diulangi lagi. Nah, ke atasnya nggak mampu. Kita akan tambahin trimnya lagi. Nah, segini nih, teman-teman. Beringas banget. Oh, baru mampu nih. Oke. Dengan speed segini, ini mampu melewati 2 tumpukan roda ya. RC skala 1/16 cukup aja, nggak spesial banget. Agar mampu ya teman-teman harus up motornya ini pakai brushless. Mungkin Fusion Mini 16 bisa masuk kali ya, karena memang sama-sama 16 skalanya. Mungkin belum pernah coba sih. Oke. Untuk sen, ada lampunya sen seperti ini. Untuk respon steeringnya nih lumayan nih teman-teman. Karena servonya on axle, jadi steeringnya dia nggak melayat-melayat ya. Kita cek pakai tangan aja.
Iya. Oke teman, untuk RC-nya seperti ini, perlampuannya juga seperti ini. Menarik atau enggak? Silakan teman-teman nanti bisa kesimpulannya sendiri. Sekarang saatnya kita akan bongkar RC ini. Kita akan mau lihat dalaman RC ini sudah menggunakan part-part metal atau belum, apa aja yang sudah diincludekan di RC ini. Yang nampak luar sih oke lah, tapi kalau nampak dalam kita akan cek langsung aja. Cekidot, kita bongkar. Oke teman, kita akan bongkar si RC ini. Kita akan mulai lepas dulu dari bodinya. Pemasangan bodi ini sungguh sangat mudah. Cuma ya kita harus melepas satu persatu soket pin yang ada di dalam boardnya ini. Nah, sudah terlepas, kita akan singkirkan dulu bodinya. Kita juga lepas baterainya dulu. Nice, sudah terlepas juga. Kita akan simpan baterainya di sini. Kita akan lepas soket motornya, dan benar-benar kita akan lepas juga soket untuk servo 5 pin. Kita turn off dulu untuk boardnya ya teman-teman. Nah ini saklarnya ada di sini, saklar on off-nya ada di sini. Ternyata ini semua RC ini menggunakan baut plus. Oke teman-teman, sangat mudah untuk membuka boardnya. Dan benar, board ini belum di waterproof sama sekali. Oke, dia menggunakan board dengan kode XL2126RK. Di bagian belakang tidak ada kode apapun, dan kita akan waterproof dulu. Oke, buat teman-teman yang bingung caranya waterproof, kita kasih tutorial sekalian ya. Kita menggunakan Kutex Clear, ini dari Implora. Oke, kita akan waterproof. Wah. Nah, ini kita olesi teman-teman, seluruh board ini, baik bagian sisi atas maupun sisi bawah. Nanti kita akan lapisi semua dan kita ratakan. Jangan sampai ada yang terlewat. Semua harus terkena cairan Kutex. Oke teman-teman, ini sudah dilapisi Kutex. Jadi ini lapisan pertama, kita akan keringkan dulu. Nanti kita akan lapisi lagi sampai 3 lapis lah, biar benar-benar dia terlapis dengan sempurna. Ini kita ambil dan kita keringkan dulu di sini. Sambil nunggu ini kering, kita akan cek untuk bagian yang lain nih. Kita mau lepas servonya dulu. Sebelum kita lepas servo ya memang kita harus melepas shock towernya ini, karena mengganggu sekali kalau kita mau lepas servo. Oke teman-teman, ini untuk servonya sudah dilepas. Untuk membuka servo ini aja agak sangat sulit, karena kita harus melepas gardannya ini full, karena semua baut servo itu tercepit dan tertumpuk-tumpuk. Jadi obeng kita tuh nggak bisa masuk langsung menjangkau servo ini biar bisa keluar, nggak bisa. Jadi kita memang harus buka semua kayak gini, agak susah memang. Link plastik shock, kita langsung bahas bentar ya sebelum kita masuk ke servo ya, karena memang ini sudah terbuka semua sih. Shock tidak support oil shock, shocknya seperti ini, shock biasa. Kita akan cek tabungnya ya, ini shock nggak proper sih, patah ini bakal kalau kita paksa lebih keras. Oke, ini sudah terbuka. Tabungnya memang nggak support diisi oil shock nih.
Gitu teman-teman untuk shocknya. Excelnya bentar, kita akan coba buka servonya dulu. Nah ini benar teman-teman, seperti yang Om Ewal bilang, di servo ini nggak ada board servonya, nggak ada board electrical servonya, nggak ada board ESC-nya juga nggak ada. Seperti ini aja. Jadi di dalamnya cuma ada potensio dan motor saja. Karena boardnya sudah ada di sini, board servonya sudah tergabung di Unity board body ini. Untuk mekanisme gear servonya dia menggunakan gear plastik ya teman-teman, bukan gear metal seperti yang diklaim di kardusnya. Oke, ini fakta. Gearnya gear plastik tanpa board di servo. Oke lah, cukup tahu. Apakah ini bisa di waterproof? Ya hanya sebatas sambungan-sambungan di solderannya ini aja yang bisa kita waterproof. Oke teman-teman, kita akan buka si gardennya ini ya. Oke, kita akan buka axle-nya dulu. Sangat mengejutkan. Plastik gear. Pew. Pinion plastik gear. Bevel plastik gear. Yuh. Kita bisa lihat ya teman-teman, untuk bevelnya plastik, pinion bevelnya juga plastik. Asnya ini penasaran nih, karena asnya ini pakai CVD dan sudah nampak sekali ini kayak seperti plastik. Kita akan coba buka asnya. Oh, cara bukanya seperti ini. Tadat. Oke, asnya metal. Asnya metal, cuma di bagian knuckle-nya ini, XVD-nya ini dia menggunakan soft plastik. Gitu nih teman-teman. Dan kita mendapatkan full bearing sih sebenarnya. Ini ada full bearing, bahkan di C-hub-nya ini juga sudah full bearing. Oke teman-teman, ini untuk bagian garden sudah kita buka, saatnya kita buka gearbox. Penasaran nih gearboxnya. Nice, gearboxnya sudah kita expose. Oke, saatnya kita buka untuk gearbox ini. Kita buka dulu kopelnya ya. Ya, full plastik. Gearbox full plastik, garden gear plastik juga. Overall RC ini dengan gear plastik kecuali di pinion pada motornya yang sudah menggunakan pinion metal. Nah ini pinion motornya saja yang masih menggunakan gear metal ya. Selain itu semuanya plastik, dan agak sedikit kabar baiknya sih semua full bearing. Cuma ya sayang sekali ya, powertrainnya benar-benar tidak menjanjikan durability yang worth it lah. Oke, gitu teman-teman. Untuk RC ini sudah kita bongkar semua, kita bredeli semua. Dari servo, electrical, gearbox, garden, semua sudah jelas terpampang di sini. Kesimpulan sementara sih, di harga 650.000 RC ini tidak menjanjikan untuk durability yang sangat panjang, enggak sama sekali. Jauh di luar ekspektasi. Kalau dibandingkan RC brand lain seperti MN dan lain-lain, partnya itu banyak yang sudah di upgrade. Kita bisa upgrade part metal dan lain-lain. Kalau RC ini belum ada part yang kompatibel untuk upgrade-annya. Kemungkinan kedepannya semoga ada sih. Kalau
sisi penjualan RC ini ya memang di bodinya yang sangat benar-benar dia menggoda selera sih. HB Toys seperti biasa, dia kualitinya nggak terlalu diperdulikan, yang penting dia tampilannya kece, keren. Seperti HBZP ya, tampilannya bagus dan body yang bagus, serta durability yang nggak menjanjikan, partnya juga nggak ada. Sama seperti di HB R16 seri 16 ini, 1607, 08 ataupun 09, bodinya aja nih yang bagus nih buat teman-teman yang suka dengan HB seri R16. Ini body dengan wheelbase di angka 180 mm atau di 18 cm dengan lebar body di angka 14 cm. Mungkin teman-teman bisa mengkloningkan body ini ke RC-RC seri MN mungkin ya. Proper sih, karena bodinya ini sudah hard body dan bagus juga. Durability-nya gimana, kita akan cek teman-teman. Kita akan coba tes RC ini layak atau enggak, patut sampean beli atau enggak. Ini juga sedang di waterproof. Sekalian ini nanti kita akan rakit semua dan kita akan coba di sesi tes. Ya mungkin tesnya nggak bisa terlalu kasar ya, karena memang durability-nya sangat-sangat meragukan. Kita akan tes sebatas kemampuan RC ini aja. Nanti feel-nya gimana, jalannya gimana, artikulasi shock-nya gimana, nanti teman-teman bisa lihat. Langsung aja yuk, cekidot, kita akan tes. Berikutin.
Oke teman-teman, setelah Om Ewa rasakan untuk kesimpulan RC ini ya, setelah kita ajak trailing tes yang nggak terlalu ekstrim sih memang, karena mengingat daleman-dalemannya itu tidak diperuntukkan untuk tes ekstrim. Kesimpulannya yang pertama itu terasa di electrical unity board sirkuit ini memang payah sih, dimana ESC-nya itu kurang kuat untuk menenagai motor, sedangkan motornya sendiri masih menggunakan motor kecil 260 tipenya. Tenaganya kurang, ketika kita butuh torsi yang agak gede sedikit, tarik gas sedikit dia malah loncat gitu. Feel-nya nih RC ini nggak mau diajak pelan, nggak mau diajak cari semut, nggak mau. Dia nggak mau cari semut, maunya dia ngebut aja, wusus gitu. Setelah diajak ngebut, nah RC ini ternyata ada masalah lagi. Dia untuk center of gravity, mungkin untuk berat dan bobotnya itu nggak proporsional banget. Sering banget ini RC terguling, entah ke kiri, entah ke kanan, entah terpelanting gitu. Ini sering banget karena memang center of gravity dari RC ini nggak berarah. Ya memang RC ini memang RC untuk koleksi sih, atau untuk main-main indoor aja, seru-seruan di rumah aja. Untuk main di sini sudah sampai akhir dan sudah melewati dari start sana, putar balik sampai sini lagi. Kita masukin ke air juga, kita rasakan feel torsinya juga. Permasalahan yang muncul itu di bagian gardennya karena bungkulnya besar, jadi dia tuh sering nyangkut ya. Apapun itu, batu kecil pun dia nyangkut, nggak mau maju. Harusnya kita mundur baru kita cari jalan lagi, celah lagi baru kita maju lagi. Nah seperti itu. Untuk radius putarnya juga sangat pendek. Nah itu kedua, velg dan ban ini sering selip karena memang nggak dilem. Tetapi ada keuntungan karena gearnya menggunakan gear plastik, jadi difungsikan sebagai sleeper clutch aja bagian roda dan velg. Jadi mengamankan gear bagian dalam ketika gearnya itu berputar dan roda nggak mau berputar, dia tercepit sesuatu, yang berputar adalah velgnya tanpa roda. Ya memang ada plus minusnya sih. Plusnya gear kita jadi awet.
Terus untuk RC ini tahan air ya, tahan air. Kemudian roda ini feelnya licin. Yap. RC ini juga nggak punya drag brake, jadi drag brake-nya susah kalau kita harus tuas mundur dulu baru dia ngerem. Kalau tuas netral dia nggak ngerem itu susah karena RC ini tadi sempat tergelincir dan akhirnya masuk ke dalam kubangan yang cukup dalam. Kemudian untuk travel shocknya ini juga membal ya karena memang nggak ada olinya. Jadi ketika RC ini diajak ngebut, teman-teman bisa lihat sendiri RC-nya itu bul jumping gitu kayak naik kuda. Terus RC ini juga positifnya sih lumayan have fun karena RC sekecil ini dengan scale sekecil ini kita bisa main scale lukan nih. Kita bisa main sinematikan karena kita ngebut ya, kita bisa pakai slow motion. Terus angle-nya kita bisa arahin ke bawah banget. Karena body ini memang body yang sangat detail. Suka nih sama bodinya. Cuma itu sih. Oh ya, satu lagi tambahan untuk bagian remote. Untuk steeringnya itu agak sedikit berat. Jadi kalau kita pakai one hand gitu, one hand ketika kita mau mundur gini tuh agak susah. Terus mau mundur gini juga jarinya agak nggak nyampe gitu. Jadi mau nggak mau kita harus dorong yang bagian sini untuk mundur gitu. Ini ternyata agak berat untuk digerakkan pakai one hand jempol ya. Kalau dipakai dua tangan sih enak. Kalau pakai satu jempol nih memang agak sedikit berat. Gitu teman-teman untuk RC HBR seri 16 ya. Seri 16 skala 16. Worth it atau enggak? Kalau menurut Om Ewa sih durability-nya enggak worth it. Ya scale RC ini memang peruntukannya untuk kolektor, untuk koleksi. Terus untuk main indoor lah, main di depan rumah hujan-hujanan gitu buat anak-anak gitu kan seru. Kemudian servonya servo kecil juga, untuk gear-gearnya masih plastik semua. Cocok untuk diganti chassis satu set deh kalau misalkan RC ini mau diajak lebih ekstrim lagi. Tapi setidaknya teman-teman skip lah. Kalau ini buat koleksi sih cocok banget karena memang detail looknya dan harganya jauh lebih murah daripada kita beli diecast yang harganya jutaan ya teman-teman. Gitu teman-teman, see you next time, sampai jumpa di lain waktu. Salam satu hobi, jangan lupa klik like dan subscribe channel Om Ewa. Terima kasih yang sudah nonton ini dari awal sampai akhir. Terima kasih yang sudah support channel ini dari awal sampai akhir. See you next time, kita akan bahas RC lagi. Goodbye. Ayo kita pulang.